Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah malikul a'la wa asyhadu anna sayyidina maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa arsalahu basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah sirajan munira. أما بعد فقال تعالى الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال أيضا ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. وقال صلى الله عليه وسلم الصلاة عماد الدين فمن أقامها فقد أقام الدين ومن تركها فقد هدم الدين. وقال أيضا الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وكما قال صدق الله العظيم وصدق رسوله ونبي كلمة الشهيد بالشرك والحمد لله رب العالمين. Bapak Kepala Sekolah, Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Kepala Kasubag TU, Dewan Guru, seluruh peserta didik SMA Negeri 4 Jakarta yang saya cintai. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa melaksanakan upacara bendera hari Senin di tanggal 5 Februari 2024 bertepatan dengan tanggal 20 berapa ininya Rojab? Hari Kamis 27 Rojab, sekarang Senin, Kamis, Selasa, Rabu, Kamis 23 Rajab 1445 Hijriah. Hadirin Bapak Ibu dan anak-anakku sayang, momentumnya pas 4 hari ke depan hari Kamis kita akan bertemu dengan 27 Rajab. Maka upacara hari Senin ini saya ingin kolaborasikan antara nilai-nilai kebangsaan dengan nilai-nilai keagamaan. Alhamdulillah ada judulnya, temanya adalah Isra Mi'raj untuk ilmu pengetahuan dan akhlak mulia. Isra Mi'raj untuk ilmu pengetahuan dan akhlak mulia. Bapak Ibu dan anak-anakku sayang, mari kita masuk bagian yang pertama. Hadirin, Isra Mi'raj itu sesungguhnya kalau kita telisik dalam perspektif ilmu pengetahuan, seharusnya menggugah kita untuk cerdas berpikir dan canggih ilmu pengetahuan dan teknologinya. Betapa tidak, Isra Mi'raj mempertontonkan kepada kita bahwa Nabi hanya dalam satu malam menembus angkasa sampai dengan langit ke-7 sampai ke Sidratul Muntaha. Hadirin, ini kita tidak bisa pahami kalau kita tidak punya ilmu. Maka bagian yang pertama dari upacara bendera ini, amanat ini adalah raihlah ilmu pengetahuan dan teknologi. Bapak Ibu dan anak-anakku sayang, dalam perspektif Al-Quran, betapa banyak ayat dan juga surat yang berbicara tentang fenomena alam semesta. Al-Quran bersumpah dengan waktu-waktu. Paling awal wal fajr wal layalin ashr. Nanti lagi sedikit sepenggal sekarang wadduha wal laili idza saja. Sampai ke belakang wal ashr innal insana lafi khusr. Malam wal laili idza yaghsha. Siang wal nahari idza tajalla. Al-Quran juga berbicara tentang fenomena alam semesta dalam bentuk benda-benda angkasa. Wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha. Matahari, bulan, bahkan juga bintang gemintang. Wan najmi idza hawa. Gugusan bintang, was-samaa'i dzatil buruj. Bertebaran ayat dalam Al-Qur'an, kitab suci kita, umat Islam khususnya. Ayat yang berkenaan dengan fenomena alam semesta, dan itu mestinya menjadi inspirasi bagi setiap kita untuk mencari ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Hadirin, apa hubungannya dengan Isra Mi'raj? Isra Mi'raj itu bahasa Al-Qur'annya linuliyahu min ayatina. Al-Isra 17 ayat yang pertama ujungnya adalah agar kami tunjukkan, kami pertontonkan kepada baginda Nabi bagaimana ayat-ayat kami. Sedikit saja, sebagian saja, min ayatin. Kalau di surah An-Najm Allah menyebut walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha 'indaha jannatul ma'wa idh yaghsha sidrata ma yaghsha ma zaghal basaru ma tagha laqad ra'a min ayatihil kubra. Sungguh Nabi melalui Isra Mi'raj itu telah menyaksikan ayat-ayat Allah di alam semesta ini yang sangat luas luar biasa. Sebagiannya saja. Ayat teman-teman,
Lalu kalau begitu maka Isra Mi'raj itu adalah cara Allah untuk menampilkan kepada baginda Nabi betapa dahsyatnya alam semesta ini. Hadirin, tahukah kalian bahwa Al-Quran memang memotivasi kita sedemikian rupa, bahkan juga mengajak kita untuk berpikir alam semesta itu luar biasa dengan tantangan yang luar biasa. Surahnya surah Ar-Rahman surah ke-55 ayat yang ke-33. Allah berfirman, "Ya ma'syaral jinni wal ins, in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu." Wahai jin dan manusia, kalau kalian ingin menembus angkasa, tembuslah. La tanfudhuna illa bisultan. Kalian tidak akan mampu menembus angkasa kecuali kekuatan. Kekuatan apa itu? Ilmu pengetahuan dan teknologi. Maka hadirin, Isra Mi'raj sebenarnya memantik kita untuk meraih ilmu pengetahuan dan teknologi, sebab kita tidak bisa menguasai alam semesta tanpa ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini bagian yang pertama. Saya sambung bagian pertama ini dengan fakta-fakta yang mencengangkan luar biasa. Kita yang hari ini berdiri di atas bumi yang kelihatannya tenang, tidak oleng ini, ternyata bumi kita ini bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi. Kalau bapak-bapak nyetir mobil di jalan tol 100 kilo per jam, ketahuilah Pak bahwa bumi yang kita pijak yang hari ini ada di atasnya kita bersama, ini kecepatannya 108.000 km per jam. Berarti 1000 kali kecepatan mobil yang kita pacu di jalan tol. Kita tidak merasa oleh. Matahari yang kelihatannya lambat bergerak dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore, itu ternyata kecepatannya 8.000 kali kecepatan mobil yang kita pacu di jalan tol. 8 kalinya bumi, 8.000 km per jam. Itu pergerakan matahari. Teman-teman, jadi sangat luar biasa. Maka kalau ada peristiwa Isra Mi'raj, ada tantangan Al-Quran untuk menembus angkasa, mestinya itu menjadi motivasi kepada kita untuk meraih ilmu pengetahuan. Hadirin, kalau kita cermati ayatnya, yang ditantang di sana bukan hanya orang beriman, yang ditantang bukan hanya orang Islam, tapi ya ma'asyiral jinni wal ins, jin dan manusia, seluruh manusia. Berimankah dia ataupun tidak, Islamkah dia ataupun tidak, ditantang untuk meraih ilmu pengetahuan dan teknologi. Alhamdulillah, ini bagian yang pertama, raih ilmu pengetahuan dan teknologi. Saya korelasikan, kontekstualisasikan dengan kalian yang berada di pendidikan, di dunia pendidikan, di sekolah SMA Negeri 46 Jakarta ini. Raih ilmu pengetahuan dan teknologi, jangan sampai kita umat terbelakang, jangan sampai menjadi orang yang terbelakang. Contoh, saudara-saudara kalian, kakak kalian yang kemarin di hari Jumat baru tampil di sini. Mereka sudah bisa masuk perguruan tinggi ternama di Indonesia ini. Ada UI, Unbrau, UGM, Undip, ada UPN, UNJ, UIN. Luar biasa. Maka kalian harus termotivasi untuk mencapai predikat tertinggi dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang pertama. Lalu, apa hubungannya dengan nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai akhlak yang mulia? Hadirin, oleh-oleh yang dibawa oleh Nabi SAW ketika Isra Mi'raj pada akhirnya ternyata adalah sholat. Sholat itu apa? Sholat itu adalah wujud nyata ketunduk patuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-temanku sayang, tadi dimotivasi oleh Isra Mi'raj agar kita meraih ilmu pengetahuan dan teknologi, karena kita tidak bisa menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi kalau kita tidak mau mempelajarinya. Lalu ujungnya setelah kita meraih ilmu pengetahuan dan teknologi, jangan kamu sombong, jangan kalian merasa tinggi hati congkak, sebab wa fawqa kulli dhi ilmin alim, di atas orang yang berilmu masih banyak sekali orang yang berilmu lebih tinggi lagi. Maka jangan kalian sombong, apalagi pada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana wujud konkretnya? Konkretnya adalah tunduk patuhnya salat untuk yang beragama Islam. Hadirin, Isra Mi'raj itu tidak bisa kita pahami, bahkan kalau kita pendekatannya ilmu pengetahuan dan teknologi. Isra Mi'raj itu bisa kita dekati dengan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan satu kata kunci, cahaya. Nabi tidak bergerak sendiri, tapi Nabi menunggangi buruk. Buruk itu al-barq, artinya adalah cahaya, kilat, artinya cahaya.
Nabi tidak berjalan sendiri, tapi diiringi oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu adalah cahaya. Malaikat tercipta dari cahaya. Nabinya sendiri, anta nurun fawqa nur, engkau adalah cahaya di atas cahaya, bergerak dengan kecepatan cahaya. Kalian sekarang belajar di sekolah kita tercinta ini tahu bahwa kecepatan cahaya bisa diukur. Kecepatan cahaya itu 300.000 km per detik. 300.000 km per detik. Itu setara dengan jarak rata-rata antara bumi dengan bulan. Karena jarak bumi dan bulan 384.000 kilo. Berarti 1 detik itu adalah cahaya nyampe dari bumi ke bulan. Tapi ternyata hadirin, meskipun ditempuh dalam kurun waktu semalam, belum kemana-mana kalau dibandingkan dengan luasnya alam semesta. Alam semesta ini luasnya luar biasa. Butuh waktu 93 miliar tahun dengan kecepatan cahaya. Ulangi, butuh waktu 93 miliar tahun. Meskipun kecepatannya kecepatan cahaya. Lalu saya mencari jawaban lain dari Al-Quran. Ternyata ada relativitas waktu dalam Al-Quran. Di mana itu? Satu surah As-Sajdah ayat yang keempat. Yang kedua ayat yang kelima. Yang kedua adalah surah Al-Ma'arij ayat yang keempat. Allah berfirman yang pertama bahwa kecepatan malaikat tidak 1:1 dibanding manusia. Bukan 300.000 km per detiknya manusia. Tapi kecepatan malaikat itu 1000 kali lebih cepat lagi. Yudabbirul amra minal sama'i ila al-ardi ilayhi thumma ya'ruju ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'uddun. Kecepatan malaikat 1000 kali kecepatan kita. Berarti kecepatan cahaya malaikat 300.000 kali 1000. 300 juta kilo per detik. Ini pertama. Tapi ternyata meskipun kali 1000 sekalipun, ternyata kecepatan ini tidak cukup untuk menembus angkasa raya. Saya sudah mengukur, kalaupun dikali 1000 sekalipun, maka yang Nabi tempuh dalam waktu 6 jam itu hanya sampai dengan ujung tata surya kita matahari. Tata surya kita matahari sampai ujungnya Merkurius, Venus, Mars, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, sampai ujungnya Pluto, itu 1000 kali kecepatan cahaya kita. Sampai ujungnya Pluto. Lalu jawaban yang keduanya ada. Jawaban yang keduanya di surah Al-Ma'arij. Allah nyatakan bahwa tanzil malaikatul ruh fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sanah. 50.000 tahun. Jadi kecepatan cahaya kali 50.000 itulah kecepatan malaikat yang lain. Teman-teman, saya menghitung 50.000 tahun kecepatan cahaya itu ternyata hanya setengah dari galaksi Bima Sakti. Galaksi Bima Sakti ini 100.000 kilo jaraknya. Ulangi, galaksi Bima Sakti 100.000 tahun kecepatan cahaya. 100.000 tahun kecepatan cahaya butuh waktunya. Maka kalau 50.000 hanya setengah dari galaksi. Kalau cuma 6 jam 1/4 dari setengah galaksi. Ini yang ditempuh dengan kecepatan 50.000 kali sekalipun. Hadirin, maka kemudian kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya berarti Isra Mi'raj tidak bisa difahami dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, secanggih apapun ilmu pengetahuan dan teknologi itu. Maka karena itu, hai manusia, sujudlah kamu di hadapan Tuhanmu, karena kamu tidak ada apa-apanya. Ini yang pertama, dimensinya, dimensi ketuhanan. Yang kedua, kita turunkan dalam konteks kita untuk belajar kita di DKI Jakarta ini khususnya. Kalau begitu, maka hai umat manusia, jangan kalian merasa sombong. Jangankan kepada Tuhan, jangan sombong kepada Tuhan, maka sujudlah, sholatlah untuk yang Islam, beribadahlah untuk yang lain. Yang kedua, jangan kamu sombong dengan kepada sesama temanmu sekolah yang lain. Jangan tawuran, petang-tang-teng-teng merasa lebih hebat dari sekolah yang lain. No way. Dua, yang ketiga, jangan kamu sombong dengan saudaramu di sini. Sayangilah kakak yang adiknya hormat kepada yang tua sayang kepada yang muda. Jangan sombong di sini, di sekolah kita tercinta ini. Hai, maka secara langsung tidak langsung ternyata melalui momentum Isra Mi'raj ini mengajarkan kepada kita untuk tunduk patuh kepada Tuhan. Yang kedua, untuk sayang kepada sesama, hormat kepada yang lebih tua, sayang kepada yang lebih muda. Mudah-mudahan nilai-nilai agama ini bisa kita turunkan dalam konteks kita sebagai pelajar, sehingga kemudian kita menjadi pelajar yang istimewa, taat kepada Tuhannya, santun kepada sesamanya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.